Mereka mengatakan bahwa Pak Camat berbohong. Pak Camat berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah danakan, kali ini saya lagi-lagi membahas sebuah berita yang berjudul Camat Sulamu bongkar fakta, relokasi didukung warga bukan keributan. Nah, gara-gara berita ini saya ditelepon oleh warga Pulau Kera dan membantah isi berita tersebut. Mereka mengatakan bahwa Pak Camat berbohong. Pak Camat berbohong. Saya pikir ini tidak bagus untuk seorang pemimpin melakukan kebohongan publik, apalagi sampai di-up ke sebuah media berita dan dibaca oleh semua rakyat Indonesia. Ini sudah masuk pembohongan publik. Mereka pikir itu Pak Camat, dia pikir itu masyarakat Bajo di Pulau Kera bodoh kali ya. Dia pikir ini orang-orang di sana mereka bisa bodoh-bodohi atau bagaimana ya. Masya Allah, ini Pak Camat juga. Pak Camat, ini orang Bajo di Pulau Kera tidak sendiri. Kami ada 10 juta jiwa lebih orang Bajo yang mendukung masyarakat Pulau Kera, warga Pulau Kera untuk tidak direlokasi. Apalagi saat ini katanya itu perusahaan Pitobi sudah mendatangkan karyawannya di Pulau Kera, di bagian selatan pulau katanya itu beberapa karyawan di sana sudah mulai melakukan pembersihan. Bahkan katanya salah satu karyawan itu sudah dikontrak selama 6-7 bulan untuk membangun villa sama kolam renang dan restoran. Mari kita simak hasil rekaman klarifikasi daripada warga Pulau Kera terkait pernyataan Bapak Camat Sulamu. Sudah jelas pernyataannya Pak Bobi Pitobi itu sudah jelas itu untuk menjawab dugaan-dugaan kita selama ini. Di dalam pernyataannya dia lewat media Timur Today itu bahwa tahun 1987 dia membeli lahan seluas di kisaran 26 hektar dari keluarga Bislisin itu. Dan di situ dia menyatakan sikap bahwa hak guna bangunan yang dia gunakan sekarang 2 HGB itu, yang satunya 12, dan yang satunya 13, itu bukan penyerahan dari pemerintah, tapi itu dia dapat secara sah dari keluarga Bislisin. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Itu. Kemudian yang kedua, ada dalam pernyataannya itu izinnya dia sudah terpanjangkan, terbarui dari tahun 2017 sampai 2047 baru selesai HGB-nya itu. Dan sekarang mereka berencana untuk membangun villa-villa dan ke depan mungkin mereka mau membangun hotel. Sekarang ini, jam ini karyawannya ada 6 orang sudah turun ke lapangan untuk melakukan pembersihan lahan, dan rencananya ke depan mereka akan turunkan bahan untuk membangun. Yang penting dan informasi terbaru tadi Pak Camat Sulamu pada mengeluarkan statement bahwa masyarakat Pulau Kera sebagian sudah menyetujui rencana relokasi itu. Jadi begitu saya baca itu berita, langsung saya telepon dia. Saya bilang, saya tahu ya Bapak, waktu Bapak turun dengan Pak Kadis Dukcapil turun ke sini tidak ada diskusi menyangkut relokasi. Yang didiskusikan itu masalah data administrasi penduduk, pelayanan kesehatan dan sumbangan sosial. Tidak ada agenda bahwa Bapak dengan Kadis Dukcapil turun ke sini itu untuk mendiskusikan masalah relokasi, tidak ada. Nah, jadi beliau sampaikan ke saya bahwa hari ini Bupati Kupang sudah terbitkan surat undangan untuk RT dan RW menghadiri pertemuan di kantor Bupati Oil Masih Kupang. Cuman saya dengan segala hormat saya meminta supaya Bapak Camat tolong sampaikan ke Bapak Bupati bahwa saya tidak punya waktu untuk ke sana, mengingat saya ini karyawan Pitobi dan saya pemerintah bayangan di sini yang tidak menerima tunjangan dari pemerintah. Jadi tolong sampaikan ke Pak Bupati yang mau dipindahkan itu masyarakat, bukan saya dengan RT. Jadi sudah jelas, saya tidak mau diintervensi bahwa saya ini biang kerok dari semua rencana ini, karena di sini sudah ada permainan antara perusahaan dan pemerintah. Ini sudah jelas, walaupun pemerintah mengelak, tapi sudah jelas. Bahkan rencana pemerintah ini sudah dinyatakan oleh Kades Uyasa dan Pak Bobi Pitobi bahwa mereka mendukung rencana relokasi warga Pulau Kera oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Jadi itu sudah jelas Bapak tolong disampaikan ke teman-teman seperjuangan kita yang lain, aliansi-aliansi dan LSM bersama advokat kita, tolong dipelajari baik-baik lansiran-lansiran berita yang ada dalam koran Timur Today edisi 22 Maret itu, 22 April itu, supaya kita bertindak juga, kita punya pijakan hukum yang kuat sehingga tidak menjadi bumerang buat kita. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada info baru maka saya akan koordinasi dengan teman-teman aliansi yang lain lagi. Selamat malam, salam.